Itu menurut Fatur Rahman Jami. Nah, kalau menurut jumhur ulama seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah itu tidak termasuk transaksi mudharabah karena sebagai salah satu bentuk perserikatan. Karena mudharabah menurut mereka itu merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan. Kerjasama macam ini itu merupakan salah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara ijma. Bentuk usaha ini itu ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan beliau juga mengakui kebolehannya. Kalau untuk syirka wujuh itu adalah dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal. Yang terjadi adalah hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Syirka ini adalah syirka tanggung jawab tanpa kerja dan modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada pengertian mudharabah. Insya Allah akan disampaikan atau dipaparkan oleh Teh Senja. Kepada Teh Senja dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Selanjutnya adalah mengenai mudharabah. Pengertian mudharabah ini terdapat pengertian menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, berarti mudharabah itu al-qat'u yang artinya potongan. Karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya tersebut dan pengusaha agar mengusahakan harta tersebut atau mengolah harta yang telah diberikan oleh pemilik modal. Dan pengusaha tersebut akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh atau akan memberikan keuntungan, sebagian keuntungan yang diperoleh dari usahanya kepada pemilik modal. Kemudian menurut istilah, pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang sudah disepakati. Kemudian menurut buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku 2 bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 20 ayat 4, pengertian mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan mengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Kemudian dasar hukum mudharabah. Pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batili illa an takuna tijaratin aw tarodim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan dalam potongan ayat, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pada ayat 280 juga yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai ia berkelapangan atau sampai dia dapat melunasi hutangnya. Kemudian yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ayat-ayat Al-Quran ini merupakan dasar dari diperbolehkannya melakukan mudharabah atau akad kerjasama. Kemudian ada satu hadis
Ada satu hadis riwayat Ibnu Majah mengenai dasar hukum mudharabah. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan juwawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Selanjutnya adalah syarat dan rukun mudharabah. Nah, untuk syarat dan rukun ini, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Kemudian penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Kemudian rukun kerjasama dalam usaha dan modal. Pertama adalah sohib amal atau pemilik modal. Kedua adalah mudorib atau pelaku usaha. Dan ketiga adalah akad. Kemudian untuk macam-macam mudorobah, ada mudorobah mutlaqoh. Mudorobah mutlaqoh ini adalah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh bagi pengelola modal untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterimanya dari pemilik modal. Pengelola modal bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dan membagi keuntungan dengan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan awal. Risiko kerugian pada dana yang diinvestasikan ditanggung oleh pemilik modal untuk akad mudharabah mutlaqoh. Kemudian untuk mudharabah musyarakah, akad ini merupakan akad yang melibatkan lebih dari satu pengelola modal dan atau pemilik modal. Jadi dalam akad ini tuh bisa jadi 2 orang yang memberikan modal ataupun 2 orang yang mengelola modal. Batasan-batasan ini dapat berupa jenis investasi, wilayah investasi, atau Jadi dalam akad ini, setiap pihak memiliki andil yang sama dalam pengelolaan dan investasi dana, serta berbagai keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Risiko kerugian pada dana yang diinvestasikan juga dibagi bersama. Untuk akad mudharabah musyarakah. Kemudian untuk akad mudharabah muqayyadah, dalam akad ini mengatur batasan-batasan tertentu dalam pengelolaan dana oleh pengelola modal. Batasan-batasan ini dapat berupa jenis investasi, wilayah investasi, atau durasi investasi yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan dan risiko pada dana yang diinvestasikan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi dalam akad yang mudharabah muqayyadah ini diatur gitu dana yang akan diinvestasikan itu, misalkan pada bidang investasi pertanian ataupun perdagangan, dan ini tuh dibatas misal harus pada usaha jual beli ayam, misal seperti itu. Kemudian akad mudharabah musaqoh. Nah, jenis akad mudharabah ini adalah pengembangan dari prinsip-prinsip akad mudharabah untuk memfasilitasi investasi dalam sektor pertanian. Pemilik modal memberikan dana untuk pengelola modal agar mengelola lahan pertanian. Sementara keuntungan dan resiko dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk mudharabah musaqoh ini dibatasi pada bidang pertanian saja. Itu seperti antara petani dengan yang memiliki modal gitu. Kemudian ada hal-hal yang dilarang dalam mudharabah. Hal yang dilarang itu adalah membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri.
sudah diketahui bersama bahwa modal yang diberikan untuk modal yang diberikan kepada pengelola atau pengusaha itu tentu saja untuk usaha itu. Maka jika dipakai untuk kepentingan sendiri, maka hal itu dilarang gitu ya. Kemudian menyedekahkan modal atau barang kirod tanpa sepengetahuan pemilik modal. Nah, ini pun tidak boleh dilakukan ya, karena dalam akadnya juga modal ini untuk usaha, bukan untuk sedekah. Dan ataupun ingin disedekahkan, maka harus diketahui terlebih dahulu oleh pemilik modal. Kemudian mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal. Ini juga, hal ini tuh jangan sembarangan dilakukan ya. Tidak boleh maksudnya gitu. Segala sesuatu jika ingin menginvestasikan atau menyedekahkan, mengutangkan pun harus diketahui juga oleh pemilik modal. Kemudian hal yang dilarang selanjutnya adalah memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalkan ternyata modal yang diberikan oleh sohibul mal ini malah digunakan untuk usaha di bidang misalkan seperti perjudian ataupun malah dipakai untuk penjualan barang-barang yang diharamkan gitu dalam Islam. Kemudian ada batal atau berakhirnya akan mudharabah. Yang pertama itu tidak terpenuhi salah satu atau beberapa rukun dan syarat mudharabah. Nah, jika terpenuhi maka otomatis batal gitu ya akan mudharabahnya. Kemudian yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kemudian salah satu pihak, baik pemilik maupun pengelola modal meninggal dunia. Yang terakhir, salah satu pihak dari pemilik atau pengelola modal memutuskan atau mengakhiri perjanjian akan mudharabah. Baik, itu demikian yang dapat saya sampaikan mengenai akad mudharabah serta dasar hukumnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Teh Senja. Nah, untuk selanjutnya ada diskusi. Cung, siapa yang nggak mau bertanya? Tapi simpennya di sana lagi ya, Yus. Baik, dari teman-teman, ada yang mau bertanya, menyanggah, ataupun menambahkan, dipersilahkan ya. Mangga, ada yang mau bertanya atau menyanggah atau menambahkan? Tak ada ke? Teman-teman masih ada di ruangan Zoom-nya? Izin Teh bertanya di room. Dari Kang Ferry.
perbedaan musyarakah. Baik, ini sudah ada pertanyaannya dari Kang Ferry. Izin bertanya, apa perbedaan syirkah dengan mudharabah dan musyarakah? Lalu akad syirkah, apakah boleh dilakukan oleh lembaga dengan perseorangan atau harus perorangan dengan perorangan dan lembaga dengan lembaga? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Dari kelompok 11 ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Kang Ferry. Apa perbedaan syirkah dengan mudharabah dan musyarakah? Sebelumnya, syirkah dan musyarakah itu sama saja ya, gitu. Nah, untuk perbedaan syirkah dan mudharabah itu, syirkah ini kan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam syirkah, semua yang terlibat itu memberikan dana untuk usahanya dan juga sama-sama untuk mengelola dana untuk usaha gitu. Kalau mudharabah itu kerjasama antara dua orang atau lebih, tapi salah satunya memberikan dana, sedangkan satu pihak itu mengelola dana gitu. Jadi kalau syirkah itu semua dilakukannya bersama gitu, berserikat bersama dari modal bersama gitu dari masing-masing orang yang melakukan syirkah. Sedangkan mudharabah itu ada satu pihak yang memberi modal, ada satu pihak yang mengelola. Seperti itu untuk perbedaannya yang saya ketahui. Kemudian, apakah akad syirkah ini boleh dilakukan oleh lembaga dengan perseorangan atau harus perseorangan dengan perorangan dan lembaga dengan lembaga? Baik ya, menurut pendapat saya yang saya ketahui bahwa untuk melakukan syirkah ini tidak harus perseorangan dengan perseorangan lagi atau lembaga dengan lembaga lagi, tapi dapat juga dilakukan oleh
lembaga gitu dengan perseorangan, bisa gitu ya, ataupun sebaliknya, misalnya bank memberikan modal gitu pada pengusaha ataupun sebaliknya gitu, bank yang menerima modal untuk dikelola secara bersama gitu dengan pengusaha gitu.